Alright guys, kembali lagi bersama gue di sini. Dan untuk video pertama ini gue akan membahas tentang pertandingan Mobile Legends. Ini sebenarnya pertandingannya udah lewat ya guys. Cuma gue pengen sharing kenapa EVOS Legend tuh kalah telak oleh Blacklist pada saat MSC kemarin. Dan mudah-mudahan di video kali ini kita bisa belajar ya bagaimana pertandingan atau permainan dari Blacklist and EVOS. Oke, let's go. Ini sumbernya dari eSport TV ID. Langsung saja kita masuk ke gamenya. Oke, kita akan nonton bersama-sama ya guys. Di sini kita akan belajar. Kita langsung cepetin aja ke. Oke. Oke, di sini kan kita lihat EVOS itu udah ambil Rafaela, Vaquito, Zax, terus ada Alice, sama ada Brody. Nah, di sini sebenarnya dari komposisi ini untuk late game sama early game ya lumayan kuat ya, karena ada Rafaela untuk early game, sedangkan untuk late game tuh ada Alice sama Zax. Sedangkan dari Blacklist sendiri kita bisa lihat bahwa mereka itu pick Digi, Lee Shin, Harit sama Benedetta. Dan pick terakhir itu kita lihat pick terakhir adalah Glow. Nah, pick terakhir dari Blacklist nih Glow, karena Glow itu sendiri sangat bagus untuk counter hyper musuh, karena dia bisa langsung masuk ke belakang, langsung di ulti, terus setelah itu bisa langsung masukkan ulti dari Glow itu merasuki ya, jadi dia bisa masuk ke dalam tubuh musuh sehingga hypernya itu nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa bisa damage, tapi kalau misalkan dipukulin dia bakalan tetap sekarat yang ditungganginnya. Maka di sini dari Blacklist sendiri kita lihat ada support 1 dan 1 tank, sedangkan EVOS sendiri nggak ada tank. Tapi kalau Alice ini kan dia pasti main sideliner nih, pasti dimain oleh anti match. Oke, kita langsung masuk ke gamenya. Oke, kita cepatin aja ya guys. Oke. Oke, ini langsung mulai ya guys. Kita lihat di sini anti match bertemu dengan Alice. Anti match bertemu dengan Benedetta yang dipakai oleh Oheb. Nah, awal-awal di sini EVOS itu udah ngerusuh ya, karena dia punya Vaquito itu sendiri kan, kalau misalkan kita main damage early-nya tuh lumayan gede, jadi untuk ngerusuh ini bagus. Tadi sebenarnya di sini dari EVOS itu udah bisa dibilang udah mengontrol gamenya dari awal untuk mengganggu dari farmingnya si Wise. Dan kita lihat di si Firstick langsung ke gelombang ya, gelombang yang kecil itu langsung ke situ dia. Nah, kalau misalkan gini juga ya, kalau misalkan kalian ya pakai tank-tank yang seperti ini kan sebenarnya Factor yang dijadiin tank oleh si LG. Nah kan emang tugasnya itu awal-awal ya, daripada kalian nemenin buff satu tim kalian, nemenin hyper kalian untuk ngebuff kan kita sendiri ya. Kalau sekarang itu misalkan kalau kita temanin buff untuk ngebuff itu, buffnya itu makin keras. Nah jadi seharusnya itu kayak gini, jadi kalian jadi tank itu harusnya tuh mengganggu farming dari musuh. Nah itu yang juga dilakukan oleh CLJ di sini.
Oke, kita lanjut. Nah, ini meta dari Filipina dari Blacklist ini ya, kita lihat itu mereka pakai meta 122, dimana si explainer-nya itu si Benedetta. Kita bisa lihat si Benedetta ini sendirian, hypernya Lee Sun Sin ditamanin satu tank, dan si Oheb-nya ditemanin oleh Oh My Venus yang pakai Digi. Kalau di Indo sendiri itu jarang ya meta ini, di MPL kemarin juga jarang digunain, paling lebih sering itu 131. Kita lanjut nonton. Nah, ini sebenarnya rugi ya kalau misalkan kalian ganggu tim musuh untuk ngebuff, terus kalian habis skill. Kayak si LG itu kan habis skill tuh, makanya dia bisa ke take down. Walaupun farming dari musuh itu terganggu, tapi ya musuh dari dapat kill jadinya tambahan gold lumayan. Dan di sini juga si Digi itu bagus ya guys. Dia awal-awal bantu si Oheb yang pakai Harit. Ini kenapa? Karena kan si Clover itu kan pakai pakai Zax. Sedangkan Zax itu kan dia bisa nge-spam zoninya itu sangat-sangat mengganggu untuk kita clear lens. Jadi si Oh My Venus ini bagus banget dia main support. Dia temanin si Oheb supaya bisa naik level, sehingga si Zax-nya ini si Clover ketekan. Kita lanjut lagi. Oke, akhirnya si Oh My Venus bisa mati ya karena Versik. Tapi kita lihat di sini 3 lawan 2 sih, emang ya pasti kalah sih, karena dari Blacklist sendiri 2 orang, sedangkan EVOS 3 orang. Karena EVOS pakai meta 1331. Beda dengan Blacklist. Nah, bagusnya juga kalau Blacklist ini, kalau misalkan mereka komputer tele itu semua playernya tuh langsung ngumpul gitu untuk nge-backup. Sedangkan Evo sendiri kan satu masih di bawahin, si Jaxnya masih di bawah, si Rafaelanya juga masih di belakang. Walaupun Sentiment sudah di sini, tapi mereka berempat itu udah komit di sini di Turtle dari Blacklist internasionalnya. Kayak gini ini susah di kontes, harus 4 lawan 4. Kalau 3 lawan 4 pasti kalah. Nah, kalau kalian, nah tuh kan, jadi si Clovernya kalah level kan dengan si Oheb yang pakai Harit ya, karena awalnya dibantuin sama si Oh My Venus. Jadi kalau kayak kalian misalkan ngereng, itu usahakan kalau hero nya itu nggak bisa untuk buy one, yang harus lama gitu. Ini kan kalau misalkan mereka buy one, ini pasti kalah si Harit awal-awal, karena kan dia ada zone ini yang bisa zoning Harit. Nah, tapi karena si dibantuin sama Oh My Venus, jadi si Haritnya bisa levelnya lebih tinggi dari Clover. Kita lanjut.
Nah, gue juga sih agak bingung ya di sini kenapa si LJ itu nggak langsung ngevanis si Oh My Venus ini, ya tahu padahal di sini udah sekarat kan. Sedangkan di sini Rexy nggak ada damage. Mungkin dia pikir udah pasti mati Oh My Venus nih. Harus si LJ ini langsung ke sini untuk ngeharas si Oh My Venusnya. Tapi dia malah ke belakang. Nah, kalau Harit tuh udah buka ulti kayak gini ya, tips buat kalian kalau lawan Harit itu jangan jangan diladenin gitu ya, kecuali kalian kayak pakai hero-hero Lunox atau hero-hero yang targetnya tuh bisa di lock gitu. Soalnya kan si Harit itu kan tipikal kalau di ulti itu bisa nge-slide kesana kesini gitu, jadi susah untuk untuk fokusin skill, bisa kita miss skill. Oke, kita lihat yang offlaner sekarang itu ya guys. Kalau misalkan kalian lihatnya, ini kan antara Elis sama Benedetta. Nah, mereka tuh eh, si- jagain tower mereka masing-masing aja, nggak sibuk kayak yang di bawah ini. Ya, mereka kan fokus war atau apa. Jadi kalian kalau misalkan jadi offlaner atau XP laner itu ya jaga tower kalian, bila perlu potong minion gitu. Nah, kalau misalkan udah potong minion baru boleh join tim war. Karena kenapa? Karena kalau minionnya nggak ke clear kan nanti towernya bisa hancur. Nah, ini blacklist ini ya, kalau asalkan kalian tahu dia sebenarnya Digi ini kan bisa jadiin Digi feeder ya. Kalau di MPL Indonesia kan kebanyakan Digi jadiin Digi feeder. Tapi karena Digi feeder itu kan mudah sekali untuk di counter. Jadi blacklist ini paling nggak pernah sih. Gue nggak pernah lihat mereka pakai Digi feeder. Pasti Diginya Digi support kayak gini. Oke, masih lihat mereka tuh masih poking damage ya guys. Poking damage berarti artinya nyicil-nyicil musuh gitu pakai skill mereka. Oke, apakah akan yang mendapatkan turtle-nya? Oke, bagus sekali oleh anti match. Oke, retrinya bagus. Oh my god, satu itu sebenarnya kalau misalkan Elisnya masuk ya itu bisa mati sebenarnya si Wise. Cuma si Elisnya juga mananya udah habis kan. Jadi Wise nya nggak mati. Sayang sekali sih sebenarnya. Kita terlanjut. Tuh lihat, kalau Harit itu udah dikasih enak, udah dikasih level tinggi, udah dikasih item ya gitu, susah semau dia aja. Karena dari awal tadi kan si Evanes nemenin si Harit gitu. Ini dari awal sih bisa dilihat ya, Blacklist itu udah memimpin jauh banget. Oke, diginya diginya ngekill malahan deh. Esonnya mati, mantap sekali. Oke, kita lanjut nonton.
Oke, di sini EVOS di menit 7 ini udah tertekan banget ya, udah ketinggalan gold. Ya masih 2000 3000 lah ya. Tapi ya kalau di turnamen kayak gini kalau misalkan udah ketinggalan gold sampai 3000 kayak gini itu udah susah. Pasti mendominasi musuhnya. Nah, lihat, kita lihat ya. Nah, di sini si Eson itu langsung masuk ke Versik nih, langsung ulti ke Versik, dia langsung masuk ke Versik si Eson. Nah, kalau udah kayak gini nih, posisi kayak gini, ya otomatis soalnya kan skill escape-nya pun nggak ada kan kalau misalkan si Brody itu cuma stun, terus habis itu kalau stunnya udah dipakai ya susah. Nah, di sini hampir rata ya, hampir rata dari EVOS, tinggal si anti-match sendirian di mid. Dan anti-match pun bagus, langsung kalau lihat dari minimap nih ya, dia langsung karena dia tahu warnya pasti kalah, dia langsung ngambil blue buff dari Blacklist International. Oke, udah kayak ini ya, pasti dari Blacklistnya pasti menang ya. Soalnya tuh ulti Digi itu bagus juga ya untuk apa? Menetralkan semua skill-skill musuh. Makanya di sini Digi itu sangat-sangat berpengaruh di game ini. Ini game kedua ya. Game pertama itu juga ya pas kebantai. Mungkin kalau kalian mau pengen gue bahas game pertama ya komen aja. Lihat dari Blacklist tuh cuma runtuh 2 tower, tower mid sama tower bawahnya. Nggak tahu hype-nya lagi nge-split split di bawah. Oke, di menit 9 tower EVOS sudah hampir botak ya guys. Kalau pakai glue itu ya sebenarnya ya, kalau ya pemain yang jago itu sangat mengganggu ya. Counter dari glue itu sebenarnya Paramis. Jadi kalau misalkan dia berubah jadi anak-anak kecil itu, kasih skill 2 Paramis saja, nanti dia bisa kebakar sendiri. Tapi Paramisnya harus full damage, kalau Paramisnya tank juga nggak berasa sih. Oke, di sini Blacklist sudah memimpin ya dengan mendapatkan Lord. Nah, tuh lihat, gulunya langsung masukin si LJ, langsung mati. Karena dipukulin lagi, damage-nya nambah. Makin sakit jadinya. Jadi kalau kalian main glue itu sebenarnya nggak usah pakai item damage, pakai item tank aja semua full. Karena dia kalau misalkan udah masukin gitu, kalau dipukulin, yang dimasukinnya akan nambah sakit gitu. Tuh. Oke, ini pasti ini game pasti dimenangkan oleh Blacklist ya, karena Lordnya udah masuk. Oke, kayaknya nggak langsung di end ya, ini masih bisa ditahan sama EVOS. Nah, ini kenapa EVOS tuh bisa masih nahan, karena lihat creep dari Blacklist itu kan tadi harusnya tuh ya, dari Blacklist harusnya setarain creepnya nih biar sama-sama maju. Tadi kan ada yang di bawah ini dong yang maju, yang sininya masih belum. Jadi mereka nggak bisa langsung end. Kalau misalkan creepnya tuh udah dua-dua tiga-tiganya masuk gitu, pasti bisa langsung di end.
Jadi buat pelajaran juga buat kalian. Kalau misalkan kalian udah push streak kayak gini, creep itu harus berjalan seiringan gitu sama lord. Jadi biar musuh itu bingung mau clear lord atau clear minion. Jadi pasti objektif yang di sini pasti dapat tadi harusnya. Oke, di sini kedua tim masih saling farming ya, karena tadi Evos masih bisa menahan lordnya. Dan kalau misalkan kondisi kalian kalah kayak gini ya, jangan coba-coba lah untuk buka map sendirian, pasti dimakan. Walaupun itu tank ataupun apalagi kalau bukan tank, pasti ya sangat mudah untuk diculik. Karena kan map sini udah gelap banget nih. Map yang daerah sini ini udah gelap, jadi kalian nggak ada vision. Oke, ini kayaknya langsung end ya, soalnya ada creep di atas tuh baru menuju ke sini. Karena mereka tuh punya digi ya guys, jadi kalau kalian punya digi kayak gini ya manfaatin lah ya. Nah ini rata-rata karena ada digi tadi, ulti digi, jadi damage semua dari Elise segala macam itu nggak kerasa. Tapi ini habis sih, end nih, sisa satu orang, wipe out. 12 menit wave out, gila. Oke, di match ini Blacklist menang ya. Jadi kalau pembelajaran yang bisa kita ambil yaitu kalau jadi support itu usahakan bantu tim kalian ya. Kalau misalkan kayak My Venus tadi, dia langsung bantu si Harit biar gak ketinggalan level. Karena kan awal-awal juga pasti farming semua kan, nggak mungkin pada war gitu. Mana dia pick Lee Sun Sin kan, Lee Sun Sin untuk buff sendirian yang kuat, nggak kayak Claude gitu kan, lama buffnya. Oke guys, sekian dulu video hari kali ini, semoga bermanfaat untuk kita ya, untuk kalian yang main Mobile Legends. Untuk video selanjutnya nanti gue akan upload lagi. Thank you for watching, bye bye.